Apa kabar teman-teman sekalian? Sekarang ini kita sudah mulai memasuki tahun baru 2021. Dan itu juga menandakan bahwa season anime baru yang sudah akan tayang. Jadi sesuai kebiasaan channel ini, mari kita lihat anime-anime winter 2021 yang menarik untuk ditonton. Apalagi dalam season winter di sini, kita bisa melihat banyak sekali seri-seri anime yang cukup punya nama besar dan sudah diketahui oleh para penonton anime veteran dan yang baru sekalipun. Dalam list ini sebenarnya berbeda dari list sebelumnya karena cukup banyak di sini, jadi akan banyak sekali pilihan untuk kalian tonton di season winter di sini. Dari yang romance, drama, action, dan isekai tentunya. Oh iya, sampai-sampai mengenai bagian dalam tubuh sambil belajar gitu ya maksudnya. Tapi kali kita dapat dua versi, yang biasa sama yang versi dark story-nya. Ya maksudnya jalur ceritanya agak sedikit dark dan kasar gitu. Sebagai disclaimer, list dalam video ini adalah pilihan dari selera gua aja ketika melihat anime yang akan tayang. Jadi nggak semuanya bisa masuk, oleh karena itulah kalian para penonton bisa membantu gua untuk menambahkan anime-anime yang tidak masuk ke dalam list dalam kolom komentar. Biar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui anime apa yang mungkin ketinggalan dan pastinya menarik untuk ditonton oleh mereka semua. Thank you loh. Masuk ke dalam list anime winter 2021. Yang pertama ada Nonon Biori Nonstop. List pertama kita diawali dengan anime santai sekaligus menenangkan. Anime ini melanjutkan cerita dari para anak-anak yang tinggal di pedesaan dan bagaimana keseharian mereka untuk bermain dan belajar hal-hal baru dengan cara mereka di daerah desa. Anime ini juga masih mencangkup karakter yang sama dengan sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Dan untuk kamu yang baru saja mau menonton anime ini, diharapkan nonton dulu season 1 dan season 2-nya. Nggak akan rugi kok, malahan cukup menenangkan dengan soundtracknya yang cukup terasa spesial gitu. Emang kayak khusus banget untuk anime ini. Yang kedua adalah Lock Horizon Entaku Houkai. Sebuah anime yang mungkin akan sangat gua nantikan sekali karena akhirnya ini anime mendapatkan cerita lanjutan dari season 2-nya. Dan di sini dalam season 3-nya kita akan bisa melihat cerita dari klan Lock Horizon dan para orang-orang yang terjebak dalam game akhirnya bisa melangkah maju untuk menemukan cara mereka untuk kembali ke dunia asli atau dunia nyata. Dan dalam season 3 di sini kemungkinan kita akan bisa melihat peperangan yang memang sudah mulai berjalan dari ending season 2. Jadi mungkin di season ini kita akan bisa melihat perangan antar daerah dengan campuran para player dan NPC bangsawan dan para NPC pahlawan Izumo yang lagi ada di server Cina. Jika kamu tidak tahu apa yang saya maksud, nonton dulu season 1 dan season 2-nya plus spesialnya jika kamu tertarik, maksudnya OVA ya. Yang ketiga ada Tensei Taras Line Dataken season kedua, lanjutan dari seri anime yang mungkin sudah banyak ditonton oleh banyak orang, yang termasuk saya juga, yang menceritakan mengenai seorang dari bumi dan bereinkarnasi di slime di dunia fantasi. Di season satunya, mungkin kita sudah bisa melihat banyak adegan-adegan manis yang cukup menyenangkan gitu adegannya. Tapi di season 2 ini, jangan Anda harap bakal seperti itu ya, karena jalur ceritanya nanti kemungkinan besar akan terasa sedikit dark dengan jalur cerita peperangan, dan dimana sang MC kita bakal jadi Raja Iblis di dunia fantasinya itu. Ya, segitu aja. Kalian harus nonton seri ini karena emang cukup seru dan masih menarik untuk diikutin. Yang keempat ada Horimiya, sebuah cerita mengenai anak sekolahan biasa. Ada yang terlihat suka menyendiri dan ada juga yang terlihat suka bersosialisasi. Tapi itu hanya bagian permukaan dari hidup mereka saja, atau hanya di sekolah saja. Tapi jika di kehidupan luar sekolah, mereka memiliki masalah dan kehidupan mereka yang sangat berbeda. Dan itulah cerita yang akan kita lihat di dalam anime ini. Sinopsis yang gue berikan memang terlihat seperti ceritanya bakal banyak masalah. Tapi tenang saja teman-teman, anime ini bergenre slice of life dan romance. Dan juga romance-nya nggak lebay-lebay amat, malahan saya aja yang nggak suka sama romance bisa suka sama ini seri. Jadi ya cukup menarik lah untuk diikutin seri animenya. Dulu sempat ada versi animenya tapi cuma dapat 3 episode kalau nggak salah, dan malahan kayak cuma OVA doang. Tapi ini sudah di remake lagi dan lebih bagus sih kelihatannya dari segi grafis dan pergerakan dari animasi karakternya. Dan ada manganya jika kamu ingin tertarik membaca ceritanya lebih jauh. Yang kelima ada Nanatsu no Taizai Fundo no Shinpan, lanjutan cerita dari seri anime Nanatsu no Taizai, dan ini sudah masuk ke dalam season keempat, di mana cerita sudah semakin banyak dan terbuka rahasia-rahasia masa lalu dalam ceritanya. Jadi ini sudah pasti sangat harus banget dijadikan watchlist kalian, karena ceritanya masuk ke bagian arc yang cukup seru menurut gua, karena Meliodas di sini sudah bangkit sisi iblisnya dan berbeda pihak juga sekarang ini, dan teman-temannya sekarang akan bertarung untuk merebut Meliodas kembali. Seperti yang gue sebut, ini season keempat, jadi kalian harus nonton dulu season
season 1 sampai season 3-nya. Dan ada movie-nya satu, meskipun tidak terlalu nyambung untuk bagian cerita seasonnya, tapi ada informasi yang memang hanya ada di dalam movie-nya dan memang berguna untuk jalur cerita animenya nanti. Jadi masih enak untuk dinikmati semua serinya. Yang keenam ada Dr. Stone, Stone Wars. Sebuah seri yang penuh dengan pembelajaran modern yang menarik untuk ditonton. Apalagi di sini kita bisa melihat Senku dan penemuannya dalam rangka melawan musuhnya sekarang ini, yaitu ada Tsukasa. Jadi dalam season 2-nya, kita akhirnya bisa melihat pertarungan antara Tsukasa dengan Senku, di mana akan sangat mendebarkan. Dan jujur saja, mungkin anime ini akan kalah dengan seri lain. Tapi tetap saja menurut gue sendiri, ini seri punya feeling tersendiri untuk ditonton, apalagi fanbase-nya juga cukup besar. Terlebih dalam season 2-nya, mulainya pertempuran inilah yang memang sangat gua dan teman-teman nantikan untuk ditonton. Karena dari judulnya aja sudah Stone Wars ya, jadi ya gitu deh, peperangan antara Senku dan Tsukasa akhirnya sudah bisa dimulai. Yang ketujuh ada Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Dasu. Menjadi anime baru di mana cerita itu seru, tapi background dari sang MC ini yang cukup mengganggu sejujurnya kalau menurut gua. Karena jika di manganya sendiri, sang MC yang di bumi itu seorang NEET dengan pandangan terburuk. Dan dia kecelakaan, meninggal, lalu reinkarnasi ke dunia fantasi. And of course, it's an isekai theme. Dalam cerita seri ini juga kalian para penonton yang baru saja menonton mungkin akan merasakan cerita yang cukup berat dan penuh dengan logika dunia nyata. Di awal-awalnya mungkin terlihat kayak sebuah isekai fantasi biasa, tapi ketika jalur ceritanya berjalan, nah itu, kalian akan mengerti maksud gue dengan cerita yang cukup dark dan penuh dengan logika. Karena nanti akan ada fun time dan dark time-nya nantinya. Jadi cukup seimbang jalur cerita yang dihadirkan, dan nggak seperti cerita fantasi lain di mana MC-nya itu naif dan baik. Di sini sebenarnya baik, cuman nggak begitu ditunjukkan juga karena masih naif-naifnya itu masih ada. Dan juga di sini sang MC harus dipaksa untuk berpikir dingin dan tidak boleh naif dalam rangka untuk bisa bertahan hidup di dunia fantasi yang penuh dengan bahaya. And of course, drama. It's a drama about survival. By the way, it's good, you know. Yang kedelapan ada Hataraku Saibo. Akhirnya kita bisa melihat kedatangan dari kelanjutan anatomi tubuh dan cara kerjanya. Ya, kalau kalian ingat, meme Anone-Anone, ya dari anime ini ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana cara kerja sel-sel dalam tubuh kita seperti apa. Dan inilah kelanjutannya. Setelah sekian lama, akhirnya ada kelanjutan dari seri ini. Yang gue pikir bakalan hilang, ternyata nggak juga. Dan dihadirkan kembali dalam bentuk lanjutan season 2. Dan nggak cuma itu, anime ini juga berbarengan dengan versi spin-off-nya yang diangkat menjadi anime juga. Yang setelah ini akan kita bahas. Yang ke-9 ada Hataraku Saibo Black. Nah, ini adalah seri spin-off dari Hataraku Saibo yang versi Funtime. Semuanya berbeda karena kalau versi asli mereka kan mengambil tempat di dalam tubuh manusia yang sehat. Nah, kalau bedanya di sini diambil dari cerita mengenai tubuh dari seorang perokok dan peminum kalau nggak salah. Di mana tubuhnya itu kurang sehat dan inilah hasilnya. Jadi tetap bakal banyak informasi kesehatan pastinya dalam seri yang ini dan tujuannya untuk menambah pengetahuan dari para penonton semua kalangan mengenai tubuh mereka sendiri. Apalagi ini untuk para perokok dan peminum alkohol ya, jadi hati-hati itu kalian. Yang ke-10 ada Kumo desu ga Nanika. Seri anime menarik perhatian juga nih, karena jalur ceritanya yang dulu ada yang masuk dunia fantasi jadi slime, dan sekarang ada cewek masuk dunia fantasi jadi laba-laba. Ya, inilah yang sebenarnya seri yang paling menarik di perhatian kalau menurut gua, karena jalur cerita di sini menceritakan mengenai cara bertahan hidup dari sang MC perempuan yang terbuang dari teman-temannya saat dipanggil ke dunia fantasi dan menjadi seekor laba-laba yang baru saja lahir dan sudah mau dimakan oleh induknya sendiri. Ini seri udah saya tunggu dari tahun lalu dan akhirnya sekarang bisa terlihat kalau sudah tayang dan bisa untuk dinikmati. Episode 1-nya sudah keluar dan responnya lumayan kecil dengan ratingnya dan banyak yang nggak suka karena 3D. Ya, saya juga bingung sih sebenarnya itu kenapa. Karena buat saya sendiri sih nggak masalah. Yang penting ceritanya masih jalan dan nanti semoga bisa meningkat seiring ceritanya berjalan atau seiring episodenya muncul mungkin bisa meningkat ratingnya. Yang ke-11 ada Kaifuku Jujutsushi no Yari Naoshi. Yang ini langsung kelihatan dunia fantasi, namun bukan reinkarnasi. Bedanya di sini adalah sang MC kita kembali ke waktu dulu setelah dia digunakan untuk jadi bahan bulian dan bahan untuk dieksploitasi oleh para kawannya yang menjadi pejuang pahlawan. Dia dieksploitasi karena dia memiliki kelas sebagai healer yang dianggap sebagai kelas terlemah. Jika kamu sudah baca komiknya, kamu akan melihat betapa keras dan darknya cerita di awal-awal serinya muncul.
muncul. Jadi di sini sudah bisa terlihat kalau cerita akan difokuskan pada pembalasan dendam pada awal-awalnya dan berjalan ke cerita mengenai sang MC untuk menjadi pengguna healer terkuat di dunia. Hype-nya mungkin nggak se-hype dari Tate no Yusa, tapi setidaknya anime ini ada sedikit-sedikit miripnya karena MC kita juga awal tertindas, tapi dia ini lebih pinter gitu karena dia kan udah melewati waktu dan kembali ke waktu awal, tapi tetap cerita darknya hot. Nah, ini ada sedikit tambahan dari list, tapi nggak akan saya jelaskan panjang-panjang aja, jadi kayak cuman sebagai honorable mention aja. Ada World Trigger Season 2, kelanjutan dari World Trigger Season 1, di mana cerita sudah mulai masuk ke sisi dunia lainnya. Ya, sudah cukup lama anime ini tidak muncul, dan sekarang kita bisa muncul kembali. Mungkin bisa mendapatkan episode sampai 56 seperti yang season satunya, kita tunggu aja nanti. Lalu ada Jimihen Jimiko wa Kaechao Jun Issei Kouyu. Anime ecchi sudah dinikmati saja kalau ini mah, karena dari posternya aja sudah terlihat kayak wow, luar biasa. Ini sesuatu yang sangat kita nantikan sekali untuk bagian ecchinya. Lalu ada Oredake Haireiru Kakushi Dungeon. Anime fantasi lagi, tapi penuh dengan cerita ecchi yang kurang mantap sebenarnya. Tapi ceritanya lumayan gitu aja sih. Nggak gitu hype banget, tapi ya lumayan lah untuk dijadikan watchlist. Dan yang terakhir ada Shinchuka Ichiban season kedua. Jujur, gua nggak percaya bahwa ini seri bisa dapat season 2 setelah mereka membuat season 1 versi remake-nya yang kurang nendang, kurang hype gitu. Tapi ya bersyukur aja sih bisa dapat season tambahannya. Ya, mudah-mudahan ada efek-efek cewek-cewek nari juga gitu ya, kayak di anime yang versi sebelum di remake. Nah, itu aja list rekomendasi mengenai anime Winter 2021. Dari list ini, anime apa nih yang akan kalian tonton dan jadikan watchlist kalian? Kasih tahu di kolom komentar ya. Lalu jika ada anime yang belum masuk ke list ini, silakan cantumkan nama animenya di kolom komentar. Biar yang lain juga terbantu untuk mengetahui anime apa lagi nih yang seru untuk ditonton. Thank you and bye-bye.